Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahathir Muhammad. Saya merupakan orang tua daripada Muhammad Abdullah Azam, putra saya yang pada saat ini sekolah di Sekolah Quran Darul Fatah. Alasan kenapa saya memilih anak saya untuk sekolah di Sekolah Quran Darul Fatah. Sebenarnya Darul Fatah ini tidak asing lagi di telinga saya. Sejak saya ketika kuliah di Universitas Lampung, pada saat itu saya sudah sering bermain ataupun mengikuti kajian-kajian di Masjid Darul Fatah. Pada saat itu masih pesantren, sekolahnya juga belum ada. Beberapa kali saya juga mengikuti mabit ataupun menginap di masjid di Darul Fatah itu sendiri. Pada saat itu juga saya masih ingat Ustadz Ari Wibowo yang memimpin pesantren Darul Fatah, dan saya cukup sering mengikuti kajian beliau. Nah, suatu saat saya bertanya-tanya nih, sekolah yang paling tepat buat anak saya supaya soleh itu di mana ya? Nah, saya langsung teringat, oh iya, ada sekolah Darul Fatah. Dan kebetulan juga ketika saya tanya dengan anak saya Azam, Zam, kamu nanti mau sekolah di mana? Darul Fatah aja ya. Wah, kebetulan jadi nge-match langsung. Ketika saya menginginkan anak saya untuk disekolahkan di tempat yang baik, yang saya kenal dengan santri-santrinya yang baik, tentunya nanti juga saya mengharapkan anak saya ketika sekolah di situ dari SMP dan mungkin selanjutnya seterusnya itu bisa tertular kesolehan-kesolehan daripada guru-guru saya juga dulu, para ustadz-ustadz yang selama ini juga tidak hanya mengajar di sekolah, tapi juga mengajar kami, mengajar saya pada saat itu ketika saya masih mahasiswa di Universitas Lampung. Baik, bagaimana kesan saya selama pandemi ini adalah alhamdulillah, walaupun sekolahnya lebih banyak dari rumah secara online, itu saya rasakan beberapa perubahan yang cukup signifikan yang terjadi dari diri anak saya, dari Azam. Yang menurut saya itu signifikan dan saya merasa bangga dan senang. Pertama adalah salat tahajudnya hampir tidak pernah tertinggal. Jadi, wah, ini sebuah perubahan. Sebelumnya mohon maaf ya, untuk sholat itu harus diikuti ya. Ayo Azam, udah sholat belum? Ayo harus sholat dulu, harus sedikit ditegur. Nah, sekarang kok sejak sekolah di Darul Fatah itu tahajudnya hampir tidak pernah tinggal. Kemudian juga yang saya rasakan, baca Qur'annya juga bertambah. Biasanya pagi itu yang harus dipegang selalu HP-nya dulu. Sekarang setelah sholat subuh pasti baca Qur'an. Dan itu merupakan hal yang membanggakan, menyejukkan, dan juga motivasi buat saya sebagai orang tua. Kalau gitu saya juga harus bisa mencontoh anak saya. Kalau tidak harus anaknya selalu yang mencontoh orang tua juga boleh mencontoh sesuatu yang baik, walaupun itu berasal dari anak kita. Tidak hanya di pagi hari, juga di siang hari, di sore hari. Dan juga proses pembelajarannya juga saya lihat langsung dituntun dengan sabar oleh abi uminya, para guru-guru di Sekolah Quran Darul Fatah. Saya yakin ketika guru-gurunya itu memang terbiasa disirami oleh Al-Quran dengan ibadah-ibadah yang baik, saya yakin tingkat kesabarannya, tingkat bagaimana mengajarnya itu jauh lebih baik dibandingkan tentunya guru-guru yang mungkin tingkat kadar baca Qurannya ataupun ibadahnya tidak sebaik daripada guru-guru yang ada di Darul Fatah. Baik, harapan saya tentunya kepada ananda saya Azam selama sekolah di Darul Fatah, tentunya berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu sudah pasti. Tapi bukan itu yang menjadi utama menurut saya. Yang paling utama adalah pendidikan karakternya. Karakter dia untuk bisa terbiasa dengan baca Quran, terbiasa dengan ibadah. Karena nanti ketika dia dewasa akan jauh banyak tantangan-tantangan, ujian-ujian yang berkaitan dengan bagaimana mempertahankan ibadahnya, mempertahankan karakternya
sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bisa bermanfaat, dan itu jauh lebih penting. Oleh karena itu saya yakin sekolah Quran Darul Fatah ini adalah pilihan paling pas, paling tepat untuk putra-putri kita semua. Bahwa di sana diajarkan bagaimana untuk hidup secara Qurani, bagaimana bisa mencontoh Rasulullah SAW dan bisa dipraktekkan. Dan itu lebih penting karena menurut saya di era sekarang kalau pengetahuan, wah anak-anak jauh lebih pintar. Mereka bisa mengakses internet dengan lebih mudah, mengakses YouTube. Jadi jauh lebih banyak pelajaran yang bisa mereka pelajari karena mereka lebih banyak di rumah nonton YouTube. Dan nonton YouTube-nya juga alhamdulillah kalau anak saya Azam lebih banyak tentang sejarah, tentang dunia, tentang politik, ekonomi dan sebagainya. Sehingga di usianya masih relatif muda, pengetahuan juga sudah luas karena akses terhadap ilmu pengetahuan itu sekarang jauh lebih mudah. Tapi yang jadi tantangan adalah bagaimana membekali karakter, terutama untuk laki-laki. Nah, ini perlu karakter yang kokoh, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah putus asa, yang tidak mudah patah semangat, yang lebih banyak positifnya, lebih banyak semangatnya daripada lemahnya. Nah ini perlu diajarkan, dididik, ditanamkan tentunya nilai-nilai yang Qur'ani, nilai-nilai yang sejalan dengan Rasulullah SAW serta para sahabat. Dan itu yang kami harapkan, yang saya harapkan terhadap anak saya dan juga saya yakin untuk anak kita semua. Sekali lagi kami daripada orang tua Ananda Muhammad Abdullah Azam mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh keluarga besar Sekolah Quran Darul Fatah yang telah mendedikasikan waktunya, energinya, semangatnya untuk mendidik anak-anak kami sehingga mereka harapannya tentunya menjadi generasi yang Qurani, generasi yang meneladani Rasulullah SAW serta para sahabatnya. Di tengah-tengah sekarang para anak-anak kita susah cari siapa sih tokoh idolanya, siapa sih yang jadi panutannya, dan disinilah peran daripada para guru-guru di sekolah Quran Darul Fatah untuk bisa mengenalkan bahwa para pejuang, baik pejuang di zaman Rasulullah SAW ataupun pejuang-pejuang bangsa Indonesia yang sudah merebut kemerdekaan kita dengan tumpah darah mereka, berjihad, berjuang. Nah, saya harapkan nilai-nilai perjuangan para sahabat, nilai-nilai perjuangan para pahlawan ini tertanam di anak dan putra-putra kita semua tentunya. Sehingga mereka menjadi generasi Qurani, generasi teladan Rasulullah SAW, generasi yang tidak mudah menyerah, generasi yang tidak cengeng, generasi yang selalu berjuang memperbaiki dirinya hari demi hari sampai tentunya ajal nanti akan memanggil mereka, memanggil kita semua. Jadi ceramah saya sekarang di sini, nggak apa-apa lah ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sahabat saya juga semua guru-guru tetap semangat. Sama-sama kami juga di Universitas Teknokat Indonesia sedang berjuang bagaimana mahasiswa-mahasiswa kami pada khususnya bisa menjadi mahasiswa yang baik, berkarakter mulia, yang bisa profesional, bermanfaat buat diri mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka, serta sumbangsih buat bangsa Indonesia yang kita tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.